Matius pasal 25, cerita tentang hal gadis yang bodoh dan yang bijaksana. Saya yakin semuanya sudah pernah mendengar setidak-tidaknya, ya toh? Baca pasti, ya toh? Tapi kita belajar. Kalau cuma sekedar baca, ngerti, tapi tidak ngalami, rugi, saudara. Ya, coba saudara tadi perhatikan kesaksian Ibu Sarah. Bertahun-tahun sibuk melayani, karena yang dipikirin cuma apa? Pikirnya kalau melayani itu Tuhannya seneng, betul Tuhannya seneng. Tapi kalau sibuk dengan melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak melayani kehendak Tuhan, Tuhannya tidak seneng. Nah, kita kerap kali sudah tahu, saya yakin Bu Sarah itu tahunan yang lalu ya sudah tahu, tapi belum ngalami. Ngalami ini apa? Sakit, bayar harganya. Tapi justru karena sakit dia ngerti. Untung, coba tidak sakit gak ngerti. Justru kalau saudara yang dengar, aduh kok sakit, bayarnya kok mahal, ya toh? Loh, pendidikan Tuhan itu mahal, saudara. Sebab Tuhan sudah berkata apa? Apa gunanya kamu dapat seluruh dunia, isi dunia, tapi kalau jiwamu binasa. Nah, makanya itu, melayani Tuhan itu baik, tapi yang Tuhan mau melayani kehendak Tuhan. Nah, maka dari itu coba kita belajar. Saya yakin ibu-ibu semua, ada yang belum dengar baca kisah ini belum? Tidak ada toh? Semua sudah toh? Udah ya? Lalu saya tanya, maukah ibu jadi gadis bodoh? Tidak mau. Tidak mau. Padahal kamu sedang bodoh. Kalau tidak percaya, nanti baca, lalu saya uraikan, nanti ibu jawab dewek. Sebabnya apa? Sebab tidak ngerti. Ya memang tidak ngerti. Bodoh tapi tidak ngerti bodoh. Ngerti nih? Pinter. Nah, karena semua orang kepingin jadi orang, nah, padahal bodoh. Nah, makanya belajar. Makanya firman itu harus dialami, saudara. Gak cuma dengar bagus, baru itu seneng, pulang percuma. Nanti sebab saya lihat di sini ini sudah banyak yang setengah umur nih. Ya toh? Nah, itu kan sudah waktunya deket-deket toh. Loh, saya sendiri ya sudah 65. Jadi sama aja. Tapi kita coba belajar supaya saudara itu ngerti loh ya. Ayo kita baca. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saudara, kalau saudara mendengar atau membaca kisah ini, pikiran saudara itu Tuhan datangnya nanti di awan atau menjemput pribadi demi pribadi. Hah? Di awan-awan toh? Ya toh? Nah, itu yang menyebabkan orang Kristen tidak waspada. Saudara coba perhatiin. Kisah ini ditulis oleh Matius itu berapa ribu tahun yang lalu? 2000. Lalu umpamanya orang yang 1500 tahun sebelum kita baca ini enggak? Baca. Nah, semuanya menantikan Tuhan Yesus di angkasa enggak? Nah, tapi sampai sekarang datang apa belum? Orangnya sudah mati semua belum? Hah? Lah ya, sudah dijemput Tuhan enggak? Jadi ngerti saudara? Jadi kalau saudara juga termasuk orang-orang yang 1000 tahun yang lalu hidup, lalu menantikan Tuhan terus, saudara akan nanti kecewa. Karena Alkitab sudah berkata, Tuhan nanti datangnya tidak bisa orang tahu. Tapi kalau Tuhan nanti mau datang, kurang 1 detik atau kurang setengah jam atau seberapa jam itu, kamu tahu enggak? Nah ya itu lihat tuh. Lah kalau udah tahu kamu nanti kan ketinggalan. Tahu, kenapa tahu? Karena ada Roh Kudus nanti ngasih tahu kamu. Makanya kalau tengah malam dibangunin, kalau sedang lihat TV ini sembahyang, ndak mau, ketinggalan gue nanti. Kenapa Tuhan itu mendidik kita supaya mengenal Dia secara pribadi? Kekristenan itu sendiri-sendiri, masuk surga itu tidak gading-gadingan. Banyak kok menantikan Tuhan dok angkasa. Itu iman rombongan. Mau nih sama-sama gitu dah, ketinggalan gue nanti. Apalagi ini sudah setengah umur semua ini. Maka dari itu kita harus waspada. Kata Tuhan, berjaga dan waspadalah. Nah, ini ada saudara harus sadar, sebabnya apa? Kita tidak sadar kalau ternyata kita ini jadi gadis bodoh. Makanya saya tanya, gadis yang bodoh ini bawa minyak enggak? Bawa enggak? Loh, coba angkat tangan yang bilang enggak bawa siapa? Ini belajar, makanya ini persekutuan itu belajar firman. Supaya jangan ketinggalan, jangan malu. Angkat tangan yang enggak bawa minyak. Oh, ada yang enggak bawa toh ya. Yang lain bawa. Coba angkat tangan yang bawa. Oh, ada yang enggak angkat tangan itu berarti blanko itu ya. Itu namanya tuh gengsi. Takut salah, bener toh? Nah, orang sombong susah masuk surga. Saudara harus belajar. Nah, makanya bacanya sama toh, saatnya sama toh, yang dibaca sama toh, tapi tangkapannya beda toh. Nah iya, makanya itu kenyataan. Gadis yang bodoh ini bawa pelita enggak? Dalam pelitanya ada minyak enggak? Ada. Baca yang belakangnya. Yang bijaksana bawa pelita tapi bawa reserve. Jadi yang bodoh bawa pelita, dalam pelitane ada. Tapi coba perhatiin. Ibu baca lagi. Pelitaku hampir padam, tolong beri aku minyak, sebab mempelainya datang tengah malam. Nah, pada waktu memasang pelita, itu sudah mulai gelap Pak, tengah malam baru dipasang. Ayo. Ya sudah mulai gelap mesti pelita dipasang, supaya kalau mempelai datang, pelita tetap sudah menyala. Jadi karena pemelainya itu datang tengah malam, pelitanya, minyaknya habis. Ngerti?
Nah, jadi bawa pelita toh? Bawa minyak dalam pelita, bawa. Tapi tidak bawa. Nah, benar? Pelita itu apa? Ya pelita ya memang lampu. Wah. Maksud saya kalau bapak ibu-ibu ini baca pelita, itu firman, sebab Daud berkata apa? Firmanmu adalah pelita di kakiku. Pinter. Jadi firman itu pelita. Lah minyaknya apa? Roh Kudus, betul toh? Ibu-ibu punya pelita enggak? Firman. Baca toh? Punya Roh Kudus? Punya? Punya. Punya reserve enggak? Saya jawab toh. Ayo nanti saya kasih tahu. Orang yang hidup dengan Tuhan, ngerti enggak? Ada pelita, ada firman. Contohnya kita ngambil salah satu rasul siapa? Rasul Petrus. Oke, Petrus. Petrus pada waktu Tuhan Yesus hidup di dalam dunia, berkumpul dengan murid-muridnya secara fisik, tidur bersama, lalu dengar firman terus. Petrus pada waktu itu rasul-rasul sudah punya Roh Kudus apa belum? Ayo, sudah apa belum? Belum. Belum ada Roh Kudus. Hanya Yesus. Yesus siapa? Firman. Firman hidup di antara mereka. Nah, pada waktu Petrus, Tuhan Yesus hidup dengan Petrus, Tuhan Yesus ngomong begini. Petrus, ini salah satu ya. Nanti anak manusia aku sebentar lagi dianiaya, menderita. Petrus bilang apa? Jangan Tuhan. Iya dah. Lalu Tuhan bilang apa? Iblis pergi. Aneh toh. Loh. Tuhan bilang bahwa dia sebentar lagi akan menderita. Karena itu rencananya Bapa. Lalu Petrus berkata, jangan. Kenapa? Karena dia belum mengerti rencananya Bapa. Karena belum ada Roh Kudus. Nah, lalu pada waktu Tuhan Yesus mau disalib, Tuhan berkata begini, sebentar lagi anak manusia akan disalib dan kamu akan meninggalkan aku semuanya. Petrus ngomong apa? Biarpun semua meninggalkan, aku tidak. Betul? Hah? Hebat toh? Hebat toh? Tapi pada waktu Tuhan Yesus diadili, anak perempuan ini, kamu murid itu, kamu murid itu. Terus bilang apa? Nyangkal. Jadi dia ada keberanian atau takut? Nah, kenapa? Karena belum punya Roh Kudus. Jadi hidup Petrus hanya dengan firman. Lalu jalannya pakai pikiran. Kehendaknya sendiri. Bukan kehendak Tuhan. Nah, lalu setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, terus bangkit, tapi Roh Kudus belum datang. Belum dah? Petrus sudah punya Roh Kudus belum? Belum? Nah, ya baca. Ayo dibaca. Nanti belum pas sudah, baca. Di Yohanes 20. Supaya saudara itu ngerti, makanya saudara tidak sadar. Yohanes 20 ayat 21-22. Ayo semua dibaca. Yang tidak baca yang tidak bawa Alkitab tak bacain. Ya. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terima apa belum? Oh pantesan.
Sudah terima belum? Sudah toh? Udah. Tapi kenyataan Petrus hidupnya masih penuh dengan ketakutan. Karena apa? Waktu kumpul-kumpul, semua di dalam pintu yang tertutup. Benar? Saudara perhatiin. Sebelum terima Roh Kudus, dia tidak berani ngaku Yesus. Setelah terima Roh Kudus, dia berani ngaku Yesus, tapi masih penuh dalam ketakutan. Ini persis kayak gadis bodoh. Saudara, kenapa? Gadis bodoh ini punya pelita, sudah punya minyak, tapi tidak punya reserve. Ngerti? Petrus pada waktu setelah Roh Kudus turun, lalu Petrus kepenuhan roh, sejak itu Petrus tidak pernah takut lagi. Ditangkap sekalipun, dia tidak pernah takut. Bahkan mati di kayu salib, tidak takut. Betul? Nah, betul? Jadi ada 3 tingkatan, saudara perhatiin. Sebelum terima Roh Kudus, sudah terima firman, mereka gampang nyangkal Yesus. Mereka sudah terima Roh Kudus pada waktu saudara dan saya dibaptis. Terima Roh Kudus, tapi belum penuh. Hidupmu masih penuh dengan ketakutan. Kalau engkau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupmu diubah. Tidak ada ketakutan lagi dan kekhawatiran. Nah, tetapi, ini masalahnya sekarang. Ibu-ibu semua sudah pernah kepenuhan? Loh, tandanya kamu sudah punya karunia lidah belum? Yang sudah, itu sudah pernah kepenuhan. Tapi ketakutan masih ada enggak? Kalau ada ribut-ribut, ada sakit, ada takut masih ada enggak? Ada. Itu tandanya bocor. Jadi enggak penuh. Karena kalau kamu kepenuhan, itu berarti hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kamu tidak pakai pikiran, tapi pakai pimpinan Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus, di dalam Yesus, tidak pernah ada ketakutan. Mati sekalipun tidak ada ketakutan. Ini contohnya kan Petrus. Jelas toh? Nah, jadi kalau ada ketakutan berarti sudah pernah kepenuhan, tapi bocor. Jadi tetap tidak penuh. Persis kayak gadis. Nah, sekarang saya tanya, kamu ternyata kelompoknya gadis bodoh atau gadis pinter? Padahal kamu tidak mau jadi gadis, tapi ternyata. Nah, ini saudara tuh harus perhatikan. Seperti yang disaksikan Ibu Sarah tadi. Yang dikehendaki Tuhan itu adalah pengenalan sama Yesus secara pribadi. Bergaul karib dengan Tuhan. Itu apa? Hidupmu di dalam firman dan Roh Kudus. Terus menerus. Penuh terus. Sehingga tidak pernah ada ketakutan, kekhawatiran. Dan itulah yang dikatakan di dalam Yohanes 15. Maka sukacitamu akan menjadi penuh. Tapi ternyata ibu-ibu ini di sini sukacitanya tidak pernah penuh. Tidak pernah. Kenapa? Masalahnya banyak. Rumah tangga, suami, anak, cucu, segala macam ekonomi. Betul lah? Nah, itu tandanya minyakmu habis. Maka dari itu, karena coba ya, perhatiin. Kita perhatikan bahwa kita ini hidup di dalam dunia. Ini tidak mungkin tidak ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Sebab Alkitab juga sudah ngomong, orang benar masalahnya itu
banyak, kemalangannya banyak, tapi Tuhan melepaskan. Nah, jadi kalau selalu dilepaskan, contohnya kayak Ibu Sarah. Sekarang dia bilang apa? Sukacita, betul? Hah? Lah iya. Jadi kapan bisa sukacitanya penuh? Selalu dapat mengucap syukur kepada Tuhan kalau engkau hidup di dalam firman dan penuh Roh Al-Kudus. Tidak ada ketakutan. Ini saya alami hari demi hari, saudara. Nah, ini hanya bisa kalau kamu bergaul karib dengan Tuhan. Karena di mana ada Tuhan, di situ ada berkat. Di situ ada kuasa, mujizat. Dan di situ ada kasih karunia. Damai sejahtera. Jadi tidak ada ketakutan. Nah, maka dari itu kita harus perhatikan, jangan lupa bahwa kehidupan kita di dalam dunia masalah banyak, tapi kita akan mengatasi karena bersama dengan Yesus. Sebab Yesus dinamakan jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidak ada jalan buntu. Nah, tapi masalahnya, kenapa kok ibu-ibu tidak selesai-selesai sih Pak masalahnya? Mintanya selesai toh? Itu mati. Sebab kalau mati sudah selesai. Betul toh? Nah iya. Tapi kalau ditanyai, berani mati? Tidak. Lah bingung toh saya. Mati tidak mau, tapi selalu minta selesai. Selesainya mati. Nah ya, itu Tuhan ini tidak bingung. Tuhan ini lihat anak-anaknya itu begini. Ini anak-anakku ini bagaimana. Nah, ibu-ibu perhatikan. Tuhan itu mempelai itu selalu datangnya apa? Tepat pada waktu tengah malam. Jadi kalau tengah malam itu gelapnya tambah gelap, enggak? Nah, jadi kalau Tuhan datang, pertolongan datang. Nah, jadi pertolongan itu tiba kapan? Kalau sudah mentok, malamnya paling pekat. Sebab habis itu pagi. Nah, ngerti? Tuhan itu selalu saya katakan, Tuhan tidak pernah terlambat, tapi Tuhan itu tidak pernah tergesa-gesa. Ibu-ibu tidak pernah sabar. Maune instan. Sakit sedikit sembuh. Ya dah? Susah sedikit sembuh. Padahal Tuhan itu punya rencana. Kenapa tidak disembuh-sembuhin Ibu Sarah ini? Wong kalau kulitnya saja sudah dibuka, sudah dioperasi, sudah kok tidak nutup-nutup loh. Yang diperkirakan seminggu jadi sebulan. Loh kenapa? Karena Tuhan beracara sama dia belum beres. Kalau sudah beres, sembuh. Betul? Hah? Karena Tuhan sudah berkata, engkau tidak akan dicobai lebih dari... Loh, pinter loh ya, firman-nya sih ngerti. Ya toh? Tapi nanti kalau masuk pengalaman baru grogi. Ya itu namanya apa? Karena apa? Karena kamu tidak punya Roh Kudus yang reserve, yang penuh. Nah, itu masalahnya. Nah, yang dinamakan penuh itu bagaimana? Salah satu ciri kamu ada damai sejahtera, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Menghadapi masalah apapun, tidak grogi. Itu kalau kamu sedang penuh. Tapi kalau kamu sedang grogi, itu kamu harus tahu, wah ini minyakku habis ini, cilaka ini. Nah, sekarang kalau minyaknya habis, apa yang harus dilakukan? Dikatakan tadi, beli berarti apa? Ada harga yang saudara harus bayar. Jangan lalu datang ke tempat hamba Tuhan, minta dong minyak. Itu kerap kali gitu dah. Tidak ada kesulitan, coba nanti cari hamba Tuhan, doain dong Pak. Itu minta.
Nggak beli itu namanya. Orang Kristen itu suka minta-minta. Watak minta-minta itu kok nggak hilang-hilang. Padahal itu wataknya pengemis. Ya toh? Makanya kalau orang yang minta-minta dapatnya berapa? Cepet. Tapi kalau anak yang minta dapatnya berapa? Gede. Tapi tidak minta-minta, betul? Nah ini masalahnya. Maka dari itu kamu harus perhatiin supaya apa? Bayar harganya. Harganya apa? Baca firman, lakukan firman, dan nantikan. Nah, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 baca. Padahal sebetulnya Tuhan itu sudah menyiapkan semua, memberitahukan semua, tapi ibu-ibu ini susah. Kalau dikasih tahu sih sedang di sini ya. Tapi nanti kalau sudah di rumah lupa lagi toh. Iya toh. Ayat 10 Wahyu 3. Perhatikan, karena engkau menuruti firmanku. Nah, ini kuncinya satu toh. Baca, nurut, lakukan. Untuk tekun apa? Menantikan aku. Lah ini yang ibu-ibu tidak ngerti. Tekun menantikan. Nah, dengan begitu maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka. Jadi pencobaan yang ibu-ibu dan saya hadapi itu pasti diberikan jalan keluar kalau engkau baca, nurut, dan menantikan. Ini yang belum dilakukan. Baca firman, melakukan, saya yakin engkau sudah berusaha lakuin, betul lah? Tapi yang belum dilakukan adalah menantikan. Nah, menantikan ini apa? Maksudnya begini, kamu melakukan, sekarang kamu sudah melakukan firman, lalu kamu mengalami masalah, ya, sakit, atau masalah keuangan, atau masalah suami, anak, cucu, masalah. Nah, kamu berdoa menjadi pelaku firman, kurang satu, menantikan, kamu berdoa. Nah, perlunya apa? Minta pimpinan Roh Al-Kudus, minta tanya Roh Al-Kudus, pengertian salahnya di mana, jalan keluar itu apa. Nah, lalu menantikan, maksudnya menantikan, tunggu sampai Tuhan Roh Kudus nanti mengingatkan kamu tentang firman. Firman yang tertulis di dalam Alkitab hidup diangkat menjadi rema. Kalau itu terjadi, itu kamu lakukan, maka semua masalahmu pasti selesai. Ngerti? Nah, ini masalahnya. Nantikan, ndak sabar. Lalu ada yang ngomong gini, ndak denger Pak. Loh, yang suruh kamu denger itu siapa? Yang disuruh itu percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau engkau berdoa menantikan Tuhan, itu pasti Tuhan akan jawab. Tapi jawaban Tuhan jangan kamu batasi, harus dengan suara, harus, tidak boleh. Jawaban Tuhan, caranya Tuhan sasukae, betul lah? Nah, ini salah contoh, saya kasih contoh coba. Ibu-ibu berani enggak model kayak gini? Ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini disuruh keluar kota. Suruh keluar kota, dia tanya sama Tuhan, ke luar kota Tuhan, naik mobil, naik kereta api atau naik pesawat? Tuhan bilang, naik pesawat. Waduh, naik pesawat itu mahal Tuhan. Aku sudah sediakan duit. Wah ya sudah. Terus ibu-ibu menantikan duit dulu atau berangkat? Nah, ini sebagian bilang, ya menantikan dulu. Oh belum ada duitnya kok. Harusnya ibu begini toh, doa, Tuhan, aku berangkat kapan? Nah, gitu toh. Kok duitnya dhisik?
makanya tadi kan tak ajari menantikan Tuhan, ya tanya dong. Tuhan berangkat kapan? Tuhan bilang sekarang. Nah duitnya aku sudah sediakan. Berangkat enggak? Berangkat. Setuju? Setuju? Setuju. Saya ya setuju. Berangkat ya. Terus ke bandara. Antri tiket. Panjang, saudara. Tambah lama, tambah deket. Duitnya belum ada. Ayo, deg-degan enggak? Terus dia berdoa lagi. Nah, karena deg-degan berdoa lagi dong. Tuhan, mana duitnya? Tuhan tetap jawab, aku sudah sediakan. Nah, percaya enggak? Hah? Percaya? Nah, dia antri terus. Kurang 2 orang. Dia bilang, Tuhan kurang 2 orang ini. Mana? Tuhan bilang, tenang aja, aku sudah siapkan. Ya sudah. Yang satu dijualin, pas dijualin dia dapat. Yang kedua ini sudah ngambil duit juga toh. Loket ditutup. Terus habis. Lalu hamba Tuhan ini seneng atau susah? Seneng gak susah? Seneng karena apa? Belum megangi duit. Jadi kalau habis tiketnya kan berarti nunggu 2 jam lagi kan lumayan. Siapa tahu duitnya. Karena apa? Pikiran hamba Tuhan ini persis kayak kamu. Jadi tidak bergantung kepada Tuhan, kegantung pada duit. Sama dah. Jadi kalau Tuhan janji, aku akan memberkati kamu, yang kamu pikirin malah duit. Berkati tapi bukan Tuhan. Makanya tidak pernah datang. Nah, hamba Tuhan ini kaget gitu, dia gak mengucap gini, terima kasih Tuhan, haleluya. Ada 2 jam lagi Tuhan. Orang yang di depan ini marah-marah, maki-maki, karena bukan anak Tuhan. Maki-maki luar biasa. Karena dia harus sampai ke kota itu memutuskan bisnis. Dan kalau dia tidak datang, batal. Berarti dia rugi. Jadi dia marah-marah. Dia gedor-gedor pintu loket. Buka. Pak, tempat duduknya sudah habis. Kalau di kereta api boleh berdiri. Kalau di pesawat itu tidak boleh. Jadi dai siapa? Tutup lagi. Marah-marah. Pada waktu marah-marah, dia nengok ke belakang. Lihat hamba Tuhan ketawa-ketawa. Tambah jengkel atau tambah seneng? Tambah jengkel. Ketawa-ketawa lagi kamu. Oh kita malah gak dapat tiket toh, malah kamu ketawa-ketawa. Dia bilang, lah mau ngabis kok Pak. Nah, tapi dia ketawanya kan karena belum punya. Wah, lihat dia ketawa-ketawa tambah jengkel saudara. Duit-duitnya digini-gini lah bilang, ya sudah saya tidak jadi berangkat ini. Udah ini duit buat kamu. Ambil, dikasih ke hamba Tuhan. Jadi kalau Tuhan tadi bilang, aku sudah sediakan, itu sebetulnya dari mana? Dari orang lain di depan dia. Pikiran kita tidak mau. Ayo. Jadi ternyata kamu sementara ini, kamu ini jalan dengan iman atau dengan pengertianmu dewek. Nah iya, kalau ditanya aja, ibu-ibu sekarang ini percaya Yesus, percaya. Berjalan dengan apa? Iman. Dek ngomong sih gampang. Tapi tak kasih contoh gini, ternyata kamu masih berjalan dengan pikiranmu dewek. Tidak berani toh? Ayo berani? Model kayak hamba Tuhan ini berani enggak? Hah? Bilang berani karena dengar cerita nih. Sebelumnya itu deg-degan nih, enggak berani. Maka dari itu, ngerti enggak? Kita kerap kali percaya Yesus firman itu dengan akal, bukan dengan iman. Harusnya ibu-ibu itu bagaimana? Harusnya bagaimana? Baca firman,
ngerti ndak ngerti, lakuin. Tapi baca firman ndak ngerti Pak, jadi ndak berani ngelakuin toh. Iya toh? Nah itu bukan iman. Wong iman itu percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi kalau ndak kelihatan itu bakal ngerti dulu ndak? Ya ndak. Makanya ternyata kamu sekarang ini jadi orang Kristen, tapi belum berjalan dengan iman. Nah yo, bertobat. Ngerti enggak? Makanya enggak lihat mujizat. Saya itu terus terang hidup saya, istri saya di sini. Lihat mujizat terus, percaya, lakuin. Ini ada seorang ibu yang dulu datang sama saya gini. Suaminya itu nakal luar biasa, wes enggak mau percaya sama Tuhan. Nah, dia datang bilang, Pak, suamiku kok enggak bisa percaya sih Pak sama saya, sama Tuhan. Kenapa? Waduh, nakal luar biasa Pak suamiku itu. Nakal lah. Ya perempuan ya apa nakal lah. Terus saya cuma ngomong gini. Pada waktu itu Tuhan nimbulkan pikiran saya supaya saya ngomong sama dia. Ngomong gini. Kamu kalau tidur bersama enggak? Bersama Pak. Tapi enggak berani Pak. Tak tumpangi bangun Pak. Tumpangi tangan saya bangun Pak. Nanti aku bisa dikeplok tuh. Nah terus, waduh repot ini. Kamu punya kesempatan enggak untuk megang dia, menumpangi kepala dia? Wah, enggak ada. Tapi ada Pak satu. Dia tiap kali ubannya itu minta dicabuti. Nah, itu kesempatan, aku bilang itu kesempatan. Jadi kalau dia sekali waktu minta ubannya dicabuti, cabut. Kalau nyabut dalam nama Yesus, roh perjinaan rohani cabut dalam nama Yesus, cabut. Terus tengkingin terus dengan lakukan, percaya. Saudara tahu itu dilakukan dengan tanpa logikanya itu mosok bisa. Nah, dia lakuin, tak. Sekarang jadi anak Tuhan yang baik, dia bertobat. Ibunya di sini sekarang. Dia barusan datang dari Surabaya. Nah, dia bilang ketemu lagi berapa bulan ya. Wah Tuhan hebat loh Pak. Bertobat suamiku. Lah kok bisa? Ya tak cabuti. Tapi lalu kamu nanti jangan niru gitu. Sebab dia berhasil karena melakukan firman. Bukan karena carane. Beda. Ngerti enggak? Maka itu yang dinamakan oleh Tuhan menantikan aku. Kamu membaca firman, lakukan, lalu berdoa, minta pertolongan Roh Kudus, menantikan dia sampai dia memunculkan firman atau memberi mimpi atau memberi jalan apa, cara-cara. Tuhan tadi jawab toh sama hamba Tuhan bilang apa? Aku sudah sediakan duit. Tapi caranya kan Tuhan tidak ngomong orang yang di depanmu yang ngasih, enggak toh? Tapi dengan peristiwa kejadian itu uangnya diberi dia. Loh, itu jawaban enggak? Nah, itu jalannya Tuhan enggak? Nah, tapi jangan kamu pakai akalmu dewek. Nah, demikian juga ada seorang hamba Tuhan lagi. Sampai jam berapa ini? Sedikit lagi lah. Hamba Tuhan lagi ini. Mau supaya ibu-ibu ini jadi pelaku firman, jadi gadis-gadis yang bijaksana. Jangan jadi gadis bodoh. Jadi ibu-ibu yang sudah bertobat, terima Yesus, dibaptis, itu sudah terima Roh Kudus. Tapi belum penuh. Kalau sudah pernah kepenuhan, harus hidup dalam kepenuhan terus-menerus. Kepenuhan terus-menerus hanya dua jalannya. Melakukan firman, baca firman, dan menantikan Tuhan. Setiap saat itu bergaul pribadi dengan Tuhan. Itu yang menyebabkan engkau penuh terus-menerus. Nah, ini hamba Tuhan sama. Dia seorang hamba Tuhan yang menginjil kemana-mana. Nah, dia disuruh Tuhan pergi ke satu kota.
Kota itu penuh dengan perzinaan, pemabukan, dan judi. Nah, lalu Tuhan berkata begini, kamu pergi ke kota itu, injilin orang-orang yang di hotel itu perjudian, perzinaan, dan pemabukan yang paling ngetop di kota itu. Nah, dia pergi ke hotel itu, nah, lalu tidur di hotel itu, lalu dia bilang gini, Tuhan, aku ini hambamu kok mau suruh tidur di tempat gini, kan tempat yang kotor, kan gak kudus. Loh, kamu ini nurut aku atau mau pikiranmu dewek? Dia bilang nurut. Ya sudah, tidur situ. Ya sudah, nurut. Jam 7:30 malam, saudara, Tuhan ngomong lagi sama dia, sekarang kamu turun ke bawah, ke lobi, di tempat orang dansa-dansa, minum-minum. Lalu dia bilang gini, Tuhan, ini aku kok aneh-aneh. Aneh-aneh enggak? Nah, lalu dia bilang, kalau orang lain lihat saya, Tuhan, dianggap ini kayak apa? Tuhan bilang, kamu ini nurut aku atau menurut pikiranmu dewek? Nurut. Ya sudah. Duduk lagi di ujung, di pojok. Lalu Tuhan berkata, di ujung sana itu ada perempuan pelacur. Tidak ada yang ngejak dansa. Nah terus, ajak dansa. Ayo, kalau ibu-ibu dengar gitu, itu setan atau Tuhan? Pasti mbok pikir setan, karena seolah-olah berbuat dosa. Nah, itu balik lagi enggak? Hidup kamu enggak menurut Tuhan, tapi menurut pikiranmu. Jangan batasi, jangan ngakimi, karena kamu belum tahu apa maunya Tuhan. Maka dari itu engkau jalan saja, ini hamba Tuhan jalan saja. Lalu datangi perempuan itu, saudari mau dansa dengan saya? Oh, dengan senang hati, tidak ada yang ngajak. Tapi pada waktu mau dansa di situ, Tuhan bilang, tidak boleh dansa di situ, di tengah-tengah. Terus mari ke tengah. Waktu mau diajak dansa, Tuhan bilang, jangan dipegang dulu. Biasanya kamu kalau mau melakukan segala sesuatu, apa yang kamu lakukan? Doa. Ya sekarang doa. Lalu dia berdoa, mau berdiri dengan doa. Tuhan bilang, biasanya kalau kamu sembahyang itu sikapmu bagaimana? Lutut. Ya wis lutut. Lalu perempuan ini bilang, loh Pak, enggak dansa. Sebentar. Sebab biasanya aku kalau mau melakukan sesuatu sembahyang dulu. Oh. Mau dansa sembahyang Pak? Iya. Ya sudah, lutut lagi. Kaget perempuan ini. Ini ada orang gila ini. Orang pendeta, orang mau dansa kok sembahyang dulu. Saya tanya, sembahyangnya cepat atau lama? Cepat. Lama karena takut. Sedang tanya Tuhan, menantikan Tuhan. Tuhan, maumu ini apa? Ini pitah Tuhan, gak dijawab. Akhirnya belum dijawab, dia karunia lidah toh. Aduh Tuhan, jawab dong Tuhan. Sebentar lagi jawabannya datang. Apa? Suara gedebuk. Kaget dia. Apa? Perempuan ini jatuh dalam urapan. Loh, kok jatuh? Oh, maksudnya Tuhan, aku sembahyang supaya ini jatuh. Kan gak usah dansa. Nah, terus, ngerti aku. Sembahyang lagi dia. Sebentar lagi, boom. Jatuh. Semua rebah dalam urapan Tuhan. Orang kalau rebah dalam urapan, sadar apa enggak? Ini yang bilang enggak itu belum ngalami. Kalau enggak sadar itu kesurupan. Kayak orang main kuda lumping barang itu kesurupan, makan beling enggak apa-apa. Tapi kalau orang rebah dalam dunia roh itu sadar, cuma lemes, betul? Nah, kalau ini rame diinjili siapa yang dengar? Tapi kalau semua rebah, pemain musiknya rebah juga, penyanyinya rebah juga, sepi. Setelah sepi Tuhan berkata, sekarang kamu berdiri,
khotbah, Injili semua. Nah, orang sedang lemes kan telinganya dengar. Waktu di Injili semua menangis, semua bertobat. Saudara tahu? Dalam waktu sekejap karena nurut Tuhan, dia mendapatkan seluruh hotel bertobat. Kalau kamu mau nurut Tuhan, ada mujizat, ada kuasa, ada berkat, ada kasih karunia. Tapi kalau engkau mau jalan dengan Tuhan, Tuhan berfirman, mbok pikir, mana mungkin, mosok kok Tuhan kok nyuruh orang dansa. Tuhan kan tidak berkata, dansa sampai capek. Ajak dansa. Loh ya toh? Cuma diajak, belum dansa. Ngerti? Ngerti? Kalau Tuhan itu ngomong, itu cuma satu langkah, selangkah, sekecap, satu kecap. Tapi harus dilakukan. Tapi saudara kepinginnya apa? Mbok cerita dari ujung sampai ujung dulu Tuhan. Itu bukan Tuhan, itu kamu. Kalau Tuhan itu membutuhkan iman, percaya, langkah berjalan dengan Tuhan, langkah demi langkah. Kalau saudara dan saya percaya, tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi. Penyakit, problema, tidak ada yang tidak dapat diatasi. Tapi hanya satu, lakukan firman, nantikan Tuhan, sampai Tuhan berfirman. Firman menjadi rema. Engkau lakukan, engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu sudah mendengar di tempat ini. Mereka membutuhkan Tuhan, kepenuhan Roh-Mu. Mereka membutuhkan Tuhan, iman itu. Supaya mereka dapat melakukan firman-Mu dengan benar. Dan mereka tidak menilai, tidak menghakimi, tidak lihat orang lain, tetapi pribadi demi pribadi. Sehingga kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan, berkat Tuhan dapat dialami oleh pribadi demi pribadi. Ampuni kami Tuhan, karena sementara ini kami berjalan bukan dengan iman, tapi dengan pengertian. Kami kerap kali menggurui Tuhan. Kami kerap kali merasa lebih ngerti, padahal kami sebetulnya tidak mengerti apa-apa. Maka dari itu Tuhan, hamba-Mu mohon belas kasihan-Mu. Minta belas kasihan-Mu. Karuniakan kepada anak-anak-Mu di tempat ini jalan keluar. Mereka supaya punya iman. Mereka supaya punya kepenuhan. Kalau mereka merindukan Tuhan. Dan mereka minta kepadamu. Kau karuniakan. Berilah. Berilah Tuhan. Kau ya kata syukur. Berdoa. Minta anugerah, minta belas kasihan. Saudara akan mendapatkan dengan cara Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Jangan mengatakan harus begini, bagaimana aku tidak merasakan apa-apa. Tuhan sanggup memberikan kepadamu dengan cara Tuhan sendiri. Yang dibutuhkan saudara harus membaca firman dan lakukan. Hati, sikap hatimu merindukan Dia, haus akan Dia. Kalau Tuhan ada, kalau Tuhan hadir, kalau Tuhan memenuhi, maka semua masalahmu akan terselesaikan. Nyanyikan saudara, ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di pikiranmu. Saudara harus percaya bahwa saudara dan saya ada di dalam tangannya Tuhan, dalam hati Tuhan, dalam pikiran Tuhan. Kalau engkau merindukan, Dia sanggup melakukan segala berkat.